Pagi hari ini kami akan melakukan ibadah syukur pemohonan Kumis 13 tahunan. Biarlah dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah ini, dan biarlah ibadah kami ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Untuk itu, dalam acara ibadah ini, mari kita juga siapkan hati pikiran kita agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik ya, dengan sesuai rencana Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbahagia kita hari ini kita bisa datang ke tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa jika kita kembali dapat berjumpa, datang ke hadirat Tuhan hari ini. Tidak ada hal yang kebetulan jika kita bersaudara ada tempat ini bersama-sama. Meskipun kita hanya sekian yang hadir, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Itulah yang membuat kita yakin dan mau datang beribadah di tempat ini. Tinggalkan semua beban pikiran di hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Fokus pada pandangan pada Yesus, yakin dan percaya tidak ada yang dapat Dia kerjakan untuk kebaikan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak untuk meminta hadirat Tuhan di hati kita masing-masing dan juga di tempat ini. Amin. Saudara-saudaraku, para pembahas, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ukwene Sombani Yehova. Pertolongan kita dalam ibadah syukur dan doa tahun ini adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan hasil Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Begitu besar kasih Allah dan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian akan penyembahan yang dapat kami berikan.
Pagi hari ini kami akan melakukan ibadah syukur peparang Upumis Irabas Tambunan. Biarlah dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah ini, dan biarlah ibadah kami ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Buat saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, kiranya Engkau pulihkan. Saudara kami yang sedang berhalangan karena pekerjaan, Engkau juga berkati pekerjaan mereka. Yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan boleh sertai, dan buat kami semua yang hadir di tempat ini juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dengan riang, singing glory, haleluya. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Kasih adalah tangan yang terbuka, bukan tangan menggenggam. Kasih bekerja dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan dalam kesetiaan bagi orang lain. Kasih mengalir dalam ucapan lemah lembut, dalam pandangan positif, dalam sesuatu yang halus, dan dalam hati yang berempati. Kata-kata kasih itu kosong bila kita menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan enggan berdamai dengannya. Kata-kata kasih itu hampa bila tidak sesuai dengan perilaku yang mencerminkan kebenaran. Kata-kata kasih itu bohong bila memiliki harta, namun menutupi hatinya terhadap saudara yang membutuhkannya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Kita
Tuhan Allah berfirman, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji dan syukur atas kasih pengampunanmu, ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Sang Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mungkin ada jarak ya, atau mungkin tidak saling kenal karena terlalu besar. Jadi yang paling baik itu yang kecil. Makin kecil makin akrab, makin mudah relasinya. Jadi hari ini kita bersyukur sebagai peparan dari Om Rizky Abbas Tambunan ini mau diberkati Tuhan dalam mengawali tahun 2024. Kalau tahun baru kan sudah ya, tapi sebagai peparan kan baru ini ya. Jadi kita bicara peparan. Kalau pribadi keluarga pasti sudah ketahuan kok dari wajahnya. Dan berkati ya, ada wajah-wajah ceria, semangat, mungkin dapat door prize kemarin saya tidak tahu ya, atau mungkin juga ada dapat tegukan, dapat cinta kasih, dapat saling merangkul. Nah itulah berita Natal dan Tahun Baru. Sekarang mau dialami oleh peparan Bapak Rizky Tambunan yang sudah kita tadi sama-sama mulai dicairkan, mulai disatukan lewat kidung tadi ya. Walaupun saya tahu ini banyak HKBP di sini, makanya kadang-kadang jangan kaku-kaku lah. Mau tepuk tangan aja kayak susah. Padahal dia apa? Allah di atas segala, Raja yang Maha Raja. Itu dilakukan karena apa? Kasih. Karena begitu besar dari apa? Kasih Allah, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan. Itulah Natal Bapak. Tuhan mau mengatakan kepada kita, Dia datang dari sorga menjumpai kita. Sorga yang suci ditinggalkan, datang ke dunia yang penuh dosa dan kebusukan, kenajisan. Dia tidak peduli tentang hal itu. Hanya karena apa? Kasih. Seolah-olah mau dikatakan Tuhan mau mengulurkan tangannya kepada manusia penuh noda dan dosa. Dan Yesus mengatakan, "Salam bagimu, hai anakku." Dia ulurkan tangannya. Jadi Natal adalah salaman tangan Tuhan buat manusia. Dia sedang mengelurkan tangannya. Padahal yang berdosa siapa? Manusia. Yang brengsek siapa? Yang paling melukai hati Tuhan siapa? Yang terus memberontak padahal Tuhan berulang kali mengasihi dan menolong siapa? Pantaskah manusia itu diulurkan tangan? Harusnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mengeluarkan energi negatif. Dengan cara apa? Bisa berteriak, bisa bercerita. Ceritakan saja. Ya, saya paling terganggu kalau mama saya cerita. Tapi belajar dari dulu opung saya, nenek saya, ikut saya belum menikah, tapi paling mau tinggal sama saya. Saya merawat sempat nenek saya hampir 3 tahun, masih lajang. Saya mandi, tapi yang paling membahagiakan dia dari nenek saya adalah apa? Saya selalu mendengar cerita. Itu sebabnya kita tiap hari mengaku dosa. Berarti apa? Kita tidak akan pernah dapat apa. Makanya banyak orang Kristen pulang dari gereja berangkat dengan iman, pulang tanpa pengharapan. Berangkat biasa-biasa, pulang malah marah-marah. Padahal di gereja
Kenapa bisa begitu? Jadi hari ini kita bersyukur sebagai peparan dari Om Rizky Abbas Tambunan ini mau diberkati Tuhan dalam mengawali tahun 2024. Kalau tahun baru kan sudah ya, tapi sebagai peparan kan baru ini ya. Jadi kita bicara peparan. Kalau pribadi keluarga pasti sudah. Ketahuan kok dari wajahnya sudah diberkati ya. Ada wajah-wajah ceria, semangat, mungkin dapat door prize kemarin saya tidak tahu ya, atau mungkin juga ada dapat pelukan, dapat cinta kasih, dapat saling merangkul. Nah itulah berita Natal dan Tahun Baru. Allah di atas segala Allah, Raja yang Maha Raja. Itu dilakukan karena apa? Kasih. Karena begitu besar dari apa? Kasih Allah, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan. Itulah Natal Bapak Ibu. Tuhan mau mengatakan kepada kita, Dia datang dari sorga menjumpai kita. Sorga yang suci ditinggalkan, datang ke dunia yang penuh dosa dan kebusukan, kenajisan. Dia tidak peduli tentang hal itu. Hanya karena apa? Kasih. Seolah-olah mau dikatakan Tuhan mau mengulurkan tangannya kepada manusia penuh noda dan dosa, dan Yesus mengatakan salam bagimu hai anakku. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa buat seluruh peparan dari Om Bas ini, baik dari keluarga Om Jessica, Om Gisela, Om Fani, Om Daniel, Om Asia, Om Rika, dan Om Rania. Berkati mereka satu persatu. Berkati. Biarlah kasih itu mengikat, memperteguh, dan menguduskan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga, sehingga seluruh peparan dari Om Rizky Abbas Tambunan ini harmonis satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling membangun, dan saling melakukan yang terbaik.
menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadikanlah firman yang kami dengar dan kami artikan di dalam hati kami menjadi suluh di dalam perjalanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini tersedia makanan dan minuman di hadapan kami. Berkati makanan dan minuman ini agar menjadi kesehatan dan kekuatan baru di dalam tubuh kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami yang menyediakan makanan ini untuk kami makan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bisa melaksanakan perayaan ini untuk pertama kali, dan kita merayakannya dengan meriah. Kalau saya katakan meriah, cukup meriah, artinya mengena di dalam hati saya. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kebetulan ada yang sakit tadi. Obu Ripka sakit, ya memang di dalam hati kita tentunya kita selalu berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan kepada dia, dan juga kepada Akang Boru Tanjung Duren yang saat ini juga tidak bisa hadir di sini. Di dalam rangka syukur kita beparan opung bas, opung Hizkia Bas. Nama opung itu memang Hizkia, namanya, nama baptisnya. Bas itu sebenarnya, ngerti nggak? Mungkin di antara kita ya, yang muda-muda nggak ngerti maksudnya. Bas itu sebenarnya ucapan untuk satu jabatan di dalam pekerjaan. Kami dari orang tua, bisanya yang kami mendorong, ya kalau ada pengumpulan dana, kami sebagai orang tua siap mendukung apapun kalau untuk mengumpulkan yang baik, acara-acara yang baik di kita beparan Opung Hizkia Bas, kami akan dukung sedapat-dapatnya. Kami sudah berwatakan dan mudah dewasa supaya melakukannya, melanjutkannya. Mungkin ada lanjutannya yang kalian pikirkan dengan baik demi kebaikan kita, demi persatuan kita. Kita makin sering ketemu, tentunya kita makin happy, makin baik ke depannya pergaulan kita masing-masing. Saya kira itu sambutan saya, panitia. Teruskan tugasnya. Terima kasih untuk permohonan yang diajukan. Kami berusaha memberikan sambutan karena memang ketuanya tidak hadir dan saya tidak diberi pesan oleh beliau. Tapi saya meyakini beliau mendoakanlah agar acara ini berlangsung sukses dan bisa berlangsung terus tahun ke tahun. Apapun yang kita hadapi, apapun halangan dan hambatan yang kita hadapi,
Iskia Bas. Mungkin saat itu juga kami mengucapkan terima kasih atas upaya panitia, pimpinan panitia atau pengurus yang telah bersusah payah untuk melakukan acara ini, yang mungkin dari awal ada hambatan, ada kesulitan, tapi tetap dilaksanakan hingga terjadi pada saat ini. Selamat buat panitia dan salam buat kita semua.
bahwa saudara-saudara kita semua yang ada di sini, kita melakukan semua ini bukan karena kita pribadi, tapi kita semua yang ada di tempat ini, yang bilang tadi Amang Pendeta bilang bahwa bukan karena aku, tapi karena kita. Kita itu juga termasuk karena siapa? Karena berkat Tuhan. Makanya kita di tempat ini, semua ini kita inginkan berlanjut seterusnya sampai orang tua kita, generasi kita berikutnya juga melakukan hal yang sama. Demikian kiranya supaya anak-anak kita, bapak-bapak kita, orang tua kita juga mensyukuri dengan adanya acara ini. Demikian kata-kata dari saya. Karena kebetulan ini pertama kali saya mengiringi dengan gitar, jadi tolong jangan didengar gitarnya.
Ya, meragam-ragam katanya. Selamat siang. Kami dari Opung Teresa mau menyanyikan 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Satu lagu ya. Gak bisa Terima digendong kasih. dulu, suaranya nanti gak keluar pas Selamat. digendong. Enggak, si Adi itu gak bisa ditidurin dulu. Oh, Gak keluar suaranya nanti pas digendong. Oh pasti keluar. Maksud itu dia gendong jo itu toh, asal tabu marete. Waduh. Eh. Karena sesak nanti. Ah.
dan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau
Christine Tobing. Christine Tobing. Bang yang sampaikan Bang. Yo, dapat keren. Sebelum aku tahu apa artinya kita, aku bawanya ke sana. Setelah dia pergi, satu sia-sia. Aku pakai bintang mencari bisa. Aku dengar mengizinkan mendoa. Serasa kembali jiwa benar-benar membuat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang terdahulu. Ya. Sudah. Muel, ayo Muel. Ayo, ada lagi. Oke, Bang, produksi kami. Tahu dia Bang? Tahu kita Bang kita. Dia mau berdua produksi. Ini kan Bapak aja. Di Hamu
Opu Hizki Abbas Tambunan mengucapkan Selamat